mungkinkah yang akan dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah putranya Ishak, bukan Ismail. Nah, nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang memasuki episode ke-118. Apa yang saya sampaikan tadi, ada pendapat, bahkan para sahabat yang berpendapat bahwa yang dikorbankan, yang akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu bukan Nabi Ismail alaihissalam, tapi adalah Ishak. Nah, memang pada umumnya sebagian besar kalangan ulama, terutama ulama Sunni, itu menganggap bahwa yang sesuai dengan keyakinan kita juga, bahwa yang akan dikorbankan, perintah pengorbanan Allah, informasi yang disampaikan Allah itu adalah untuk Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Nah, ada beberapa sahabat juga yang berpendapat demikian. Nah, kalau kita lihat di dalam buku Tafsirul Munir, itu karangan seorang profesor ulama, ahli fikih, ahli sejarah dari Suriah, itu namanya Wahbah Az-Zuhaili. Nah, beliau baru saja meninggal tahun 2015 yang lalu. Nah, beliau di dalam bukunya itu menguraikan, menceritakan tentang sejarah pendapat-pendapat ulama masa lalu. Nah, di antaranya beliau menuliskan di situ pendapat dari Umar bin Khattab, Jabir, bahkan Malik bin Anas dan lain-lain itu berpendapat bahwa sebenarnya yang dikorbankan itu mungkin Ishak. Nah, jadi ada dua perbedaan di sini gitu. Nah, mungkin hal ini belum banyak kita ketahui. Nah, bagaimana pendapat atau sikap kita dalam melihat hal ini gitu. Nah, untuk itu kita tetap kembali kepada konsep-konsep atau visi-visi kita untuk membedakan dengan tegas mana kata Allah, mana kata manusia, apa kata Tuhan dan apa kata orang. Nah, kemarin pada episode 115 itu kan kita sudah membuktikan bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu dibawa ke Mekah itu sudah mulai menginjak usia remaja, yang di dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa Arab usia remaja ini kan biasa disebut hulam. Nah, dengan perkataan lain, sebelum kelahiran Nabi Ishak hingga menginjak remaja, itu barulah Nabi Ismail itu pindah ke Mekah. Kenapa? Karena informasi dari sejarah dan dari Al-Quran kemarin kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Nabi Ismail itu pindah ke Mekah bersama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu setelah kelahiran Nabi Ishak. Artinya apa? Artinya sampai memasuki usia remaja, berarti kan Nabi Ismail itu masih sebagai anak tunggal dan masih tinggal di Palestina, negara bagian daripada wilayah Kanaan. Nah, ini yang harus kita pastikan dulu. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang disampaikan Al-Quran, kalau kita lihat di surah As-Saffat ayat 102, di sana kan dikatakan Allah berfirman, "Falamma balagha ma'us sa'ya." Ketika Allah di sini tidak menyebut nama ya. Nah, ketika anak yang akan dikorbankan itu menginjak pada suatu keadaan di mana dia bisa dibawa berjalan, dibawa berlari. Nah, di situ digunakan kata sa'ya, dari kata
yang kita kenal sa'i, makanya sa'i kita artikan berlari-lari kecil, padahal sa'ya ini adalah berlari untuk berusaha. Nah, sa'i ini kemarin juga kita sudah bahas kan, itu adalah berjalan atau berusaha mencari sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi informasi Al-Qur'an di sini menyatakan ketika sudah sampai pada kondisi as-sa'ya, jadi sudah bisa dia dibawa berjalan untuk berusaha, maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nah, qala ya bunayya, hai anakku, katanya, ini ara fil manam, aku melihat di dalam mimpiku, ani asbahuka, sungguhnya aku akan mengorbankan, akan menyembelih engkau. Nah, fanzur maza tara, gimana sih pendapat kamu, katanya. Nah, berkatalah anak Ibrahim ini, qala ya abati if'al ma tu'maru. Nah, jadi dia katakan, hai abaku, cobalah lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, nanti engkau akan mendapati bahwa aku ini ya termasuk orang yang sabar. Nah, ayat ini yang saya sebutkan tadi, As-Saffat 102 ini tidak menyebutkan nama Nabi siapa yang dilawan berbicara oleh Nabi Ismail kepada anaknya gitu. Apakah yang dilawan, apakah lawan bicara Nabi Ibrahim ini Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Nah, jadi kalau kita lihat memang Al-Quran tidak menyebutkan nama. Nah, tapi jelas anak yang dimaksud ini sudah bisa berjalan untuk mengusahakan, untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, oleh sebab itu dikatakan falamma balagha ma'us sa'ya. Nah, ketika sudah bisa melakukan pekerjaan. Nah, artinya apa? Artinya sebelum Nabi Ismail ke Mekah dan Nabi Ibrahim ke Mekah, nah dia sampai menginjak dewasa ini, dia menginjak remaja ini, dia tinggal di Palestina. Nah, terlepas dari keyakinan saudara-saudara kita umat kaum Kristiani yang selama ini di dalam keyakinannya mengajarkan bahwa yang dikorbankan yang akan dikorbankan itu adalah Ishak. Nah, tapi bagi kita kaum muslimin ini mungkin dapat kita lihat ini apakah Ishak atau Ismail. Nah, sebab apa? Sebab Al-Qur'an tidak menyebutkan siapa yang akan dikorbankan ini gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Kejadian 22 ayat 2, ini dikatakan Allah berfirman, kalau kita lihat di sirap kitab Kejadian 22 itu kan Allah berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Nah, jadi di sini ada kuncinya, ambillah anakmu yang tunggal, terus dilanjutkan yaitu Ishak. Nah, terlepas dari keyakinan saudara-saudara kita kaum umat Kristiani bahwa sesuai dengan kitab Kejadian ini yang meyakini bahwa itu Ishak, bagi kita kaum muslimin ini kitab Kejadian ini yang dimaksud adalah Ismail. Nah, sebab apa? Sebab di sana dikatakan ambillah anakmu yang tunggal. Artinya Ishak belum lahir. Nah, jika seandainya Ishak sudah lahir, tentu Allah tidak mengatakan ambillah anakmu yang tunggal. Mungkin Allah mengatakan ambillah salah satu anakmu, yaitu Ishak. Nah, jadi di sini kata tunggal di sini ini yang pertama adalah kunci untuk menentukan bahwa
yang akan dipersembahkan itu adalah Nabi Ismail. Nah, apa argumen wahyunya sehingga mungkin kita dapat lebih jelas untuk menetapkan siapa yang akan dikurbankan ini? Ini mungkin dapat kita lihat, pertama kita lihat di Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu perintah datang perintah untuk korban itu menginformasikan ketika umur anak yang akan dikorbankan itu sudah bisa mulai melakukan usaha. Nah, artinya apa? Berarti kalaupun Ishak sudah ada, tapi Ishak masih bayi. Nah, karena jarak antara Ismail dan Ishak itu kan sekitar 14 tahun. Nah, ini masih bayi. Nah, berarti yang dimaksud adalah Ismail. Nah, kalaupun misalnya kita ambil bahwa anak yang dimaksud Allah itu adalah Ishak, tentu yang dimaksudkan oleh Allah, tentu yang akan dikatakan oleh Allah itu yang dimaksud pasti tidak dikatakan sebagai anak tunggal. Nah, pasti disebutkan ambillah salah satu anakmu, yaitu Ishak, karena ada anak yang lain yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang ketiga kalau kita lihat di surah Hud ayat 71, nah sebelum kedua anak Nabi Ibrahim ini lahir, sebelum Nabi Ishak lahir, ini Allah menginformasikan kepada Sarah bahwa malaikat mengatakan, "Hai Sarah, hai Ibrahim, nanti kamu akan mendapat seorang anak yang namanya Ishak." Nah, kemudian Ishak ini akan mempunyai anak yang namanya Yakub. Nah, jika yang dikorbankan itu, maksudnya yang akan dikorbankan yaitu Ishak, ini bertentangan dengan surah Hud ayat 71. Bagaimana mungkin Allah menyatakan bahwa nanti akan lahir Ishak dan Ishak akan memiliki anak Yakub, justru dia pada saat kecil dia dikurbankan. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan? Jadi bahwa yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim alaihissalam yang akan dikurbankan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tapi ada permasalahan lagi. Nah, jika yang dikorbankan Nabi Ismail itu yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail, ada pertanyaan. Nah, di mana dia akan dikurbankan itu? Di Palestina atau di Mekah? Nah, Al-Quran juga tidak membicarakan hal ini. Nah, nanti ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, mudah-mudahan episode ini sama-sama dapat kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.